Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini adalah rangkuman pertemuan kedua dari program Nahwu Kilat Ramadan 1443 Hijriah. Pembahasan kita mulai dari al-i'rabu. Al-i'rabu. Jadi kalau dikasih harokat al-i'rabu. Al-i'rabu adalah perubahan harokat akhir sebuah kalimah. Ya, kalimah di sini maksudnya kata, ya. Kata dalam bahasa Arab. Al-i'rab adalah perubahan harokat akhir sebuah kalimah. Ya. Contoh, ini nomor 1. Indi, saya memiliki baitun, rumah, jamilun, yang bagus. Jadi fokus ke kalimah baitun, ya, rumah. Tun, lihat harokat akhirnya, baitun. Kemudian contoh nomor 2, ra'aitu, saya melihat baitan, ya, rumah, jamilan, yang bagus, baitan. Kalau yang atas baitun, kalau ini baitan, sama-sama artinya rumah. Kemudian nomor 3, askunu, saya tinggal di dalam baitin, ya, rumah jadidin, yang baru. Baitun, baitan, baitin. Nah, proses perubahan harokat akhir dalam sebuah kalimah, di sini contohnya adalah baitun menjadi baitan menjadi baitin, disebut dengan al-i'rab. Jadi al-i'rabu. Saya ulang kembali, proses perubahan harokat akhir sebuah kalimah, ya, itu namanya al-i'rab. Contohnya baitun, baitan, baitin. Nah, baitun ini disebut dengan al-mu'rab. Al-mu'rab. Al-mu'rab adalah kalimah yang bisa di-i'rab. Di-i'rab maksudnya dirubah harokat akhirnya, ya, karena kondisi tertentu. Berarti baitun ini termasuk al-mu'rab. Al-mu'rab yang bisa berubah harokat akhirnya. Proses perubahannya disebut al-i'rab, ya. Kelompok kalimahnya disebut al-mu'rab. Jamaknya al-mu'rabat. Jamaknya al-mu'rabat. Jamak itu bentuk plural, ya, plural, ya. Bentuk jamak, bentuk banyak. Nah, istilah ini nanti sering saya pakai, al-mu'rab atau al-mu'rabat, itu sama. Seperti al-harfu dengan al-huruf, itu juga, ya. Baik. Kemudian lawannya al-i'rab adalah al-bina. Al-bina. Al-bina'u berarti tetapnya harokat akhir sebuah kalimah, ya, tetapnya harokat akhir sebuah kalimah. Contoh, indi hadzal bait, ra'aitu hadzal bait, askunu fi hadzal bait. Hadza, ya, secara posisi sama dengan baitun, baitan, baitin. Hadza ini sama, ya, kedudukannya, posisinya, ya. Seperti misalnya ra'aitu di sini kan sebagai objek baitan, kalau baitun yang ini sebagai subjek, kalau baitin yang ini karena ada huruf jar. Lihat hadza. Jadi lihat harokat akhir, ya. Sekali lagi harokat akhir itu yang ini nih, alifnya. Jadi harokat akhir itu di alifnya, sukun, ya, bukan di dzalnya. Nah, harokat akhirnya ini dia sama, dia tidak berubah. Kalau ini kan harokat akhirnya berubah, tun, tan, tin. Kalau ini tetap sukun dalam keadaan apapun. Maka tetapnya harokat akhir disebut dengan al-bina, lawan dari al-i'rab. Kalimahnya disebut al-mabni, jamaknya al-mabniyat. Jadi kalau ditanya, hadza mu'rab atau mabni? Mabni, karena harokat akhirnya tetap. Kalau baitun, mu'rab atau mabni? Mu'rab, karena harokat akhirnya berubah. Proses perubahannya disebut i'rab, proses tetapnya, bukan proses, berarti tetapnya berarti disebut al-bina, ya. Jadi silakan difahami dengan baik definisi ini supaya faham, ya. Kita lanjutkan. Nah, al-kalimah, sebagaimana yang saya sampaikan kemarin, bahwa unsur, ya, yang membentuk bahasa itu dimulai dari al-huruf, ya, al-huruful hijaiyah, ya, al-huruful hijaiyah, hamzah, ba, ta, tha, jim, ha, kho, itu namanya huruful hijaiyah yang tidak memiliki arti. Huruful hijaiyah tidak memiliki arti.
Kemudian setelah huruf hijaiyah membentuklah sebuah al-kalimah, sebuah kalimah atau kata dalam bahasa Indonesia. Contohnya baitun terdiri dari huruf ba, huruf ya, huruf ta. Baitun artinya rumah, membentuk sebuah kalimah. Berarti kalimah itu adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki arti. Saya ulang kembali ya. Al-kalimah adalah kumpulan huruf-huruf hijaiyah yang memiliki arti. Baitun, huruf ba, huruf ya, huruf ta. Nah, al-kalimah terbagi 3. Al-ismu, isim, ya, kata benda. Ya. Untuk mengetahui isim, dilihat cirinya, lihat artinya. Ciri isim adalah 1 tanwin, 2 alif lam, 3 huruful jar. Hafalkan ciri isim yang paling utama. Tanwin, alif lam, kemudian huruful jar. Kalau ada kalimah ya ujungnya tanwin, maka pasti isim. Pasti isim, ya. Kemudian kalau ada kalimah ada alnya pasti isim. Baik. Kemudian yang kedua al-fi'lu, kata kerja. Al-fi'lu kalau ingin mengetahui bahwa kalimat itu fi'il, maka lihat cirinya, lihat artinya. Di antara cirinya adalah qad, sin, saufa. Qad, sin, saufa di awalnya. Kemudian lihat juga artinya ya. Baik, kemudian al-harfu tidak ada cirinya namun bisa lihat artinya. Jadi lihat artinya saja kalau huruf ini. Baik, isim ya, pembahasannya kan tadi al-mu'rabat dan al-mabniyat. Ya. Isim itu ada yang al-mu'rab, ya, ada yang al-mabni. Berarti ada yang berubah harokat akhirnya, ada yang tetap harokat akhirnya. Begitu pula dengan fi'il. Fi'il ada yang berubah harokat akhirnya, ada yang tidak berubah harokat akhirnya. Kalau huruf semuanya tetap. Kalau huruf semuanya tetap. Saya ulang kembali. Ini fondasi, Ibu semuanya. Fondasi di dalam ilmu nahwu ini dulu. Isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Mu'rab itu ada yang berubah, ada yang tidak. Gitu. Kalau fi'il ada yang berubah, ada yang tidak. Kalau huruf tidak berubah sama sekali. Sekali lagi harokat akhir. Harokat akhir, harokat akhir. Saya ulang-ulang kembali. Harokat akhirnya, fokus ke harokat akhirnya. Ya, seperti baitun, tun, tantin. Lihat harokat akhirnya saja. Hadza, hadza, hadza. Lihat harokat akhirnya di alifnya. Thayyib. Jadi itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, kita akan latihan. Misalnya kita akan kaji di kalimat qul huwallahu ahad ya. Qul huwallahu ahad. Tadi sudah yadkhul. Nah, huwallahu ahad. Qul huwallahu ahadun, kan gitu ya. Nah, qul isim, fi'il, huruf. Jawabannya adalah fi'il. Di mana? Lihat artinya. Katakanlah. Nah, fi'ilnya apa? Fi'ilnya amr. Tulis fi'il amr. Lihat artinya kan, katakanlah. Nah, fi'il amr itu mabni, tetap. Fi'il amr tetap. Lihat harokat akhirnya, tetap di atas sukun. Begitu. Tetap di atas sukun. Fi'il amr tetap di atas sukun. Jadi dimanapun qul atau misalnya kul, idhab, ya, udhul, berarti fi'il amr tetap di atas sukun. Ini kan sukun. Baik. Kemudian huwa, isim, fi'il, huruf. Isim. Isimnya mu'rab atau mabni. Ya, karena kan isim tadi kan fi'ilnya mu'rab atau mabni. Ini termasuk fi'il mabni ya. Kalau huwa isim, ini isimnya mu'rab atau mabni. Mabni tetap di atas fathah. Ini kata ganti. Ini isim domir. Isim domir itu mabni. Isim domir ya. Kemudian Allahu isim, fi'il, huruf. Isimnya mu'rab atau mabni. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa berubah harokat akhirnya. Bisa Allahu, Allaha, Allahi. Coba aja lihat ya. Allahu, Allaha, Allahi. Berarti Allahu itu mu'rab. Karena bisa berubah harokat akhirnya. Lanjut, ahadun. Di sini dun. Ahadun ini isim, fi'il, huruf. Isim. Ya. Isimnya mu'rab atau mabni. Mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena bisa berubah. Ahadun, ahadan, ahadin. Gitu. Ahadun, ahadan, ahadin. Baik, ini salah satu contoh. Qul huwallahu ahad. Maka qul fi'il, fi'ilnya fi'il amr tetap di atas sukun.
Huwa ininya isim, isimnya isim mabni. Isim mabninya termasuk isim dhamir, ya. Mabni di atas harokat fathah. Kemudian Allahu isim, isimnya mu'rab, mu'rabnya dhammah, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah kalau isim kan. Ahadun juga mu'rab, isimnya isim mu'rab, bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Ya. Qul huwallahu ahad. Baik, selanjutnya kita ambil contoh lagi tadi tabbat. Tabbat yada, ya, abi lahabin, nah, watabba. Nah, tadi kan sudah ya. Tabbat ini isim fi'il huruf fi'il. Nah, tadi kan sudah dikasih tahu bahwa kalau ada ujungnya itu tak sukun, ini ya, ini tak sukun nih, yang ini saya potong ya. Berarti ini fi'il dan fi'ilnya fi'il madhi. Jadi harokatnya ini bukan di taknya ini. Kalau untuk menganalisa fi'il madhi, fi'il madhi harokatnya yang ini, fathah. Berarti fi'il madhi mabni di atas fathah. Tak yang ini huruf, jadi at-ta'u huruf atau harfun mabniun tetap di atas sukun. Yada di sini kan, karena di sini kita belum pelajari yada itu dari yadun, yadain, dua tangan ya, dua tangan. Maka di sini isimnya isim mu'rab. Mu'rabnya kok nggak ada dhammah, fathah, kasrah, ini belum dipelajari. Abi juga sama, ini mu'rab dari abun, bapak. Ya, lahabin. Nah, lahabin ini isim mu'rab. Mu'rabnya lihat harokatnya kasroh, ya, bisa di-i'rab, bisa dirubah harokat akhirnya. Kemudian watabba, wawunya ini al-wawu, ini harfun, ya, kemudian mabni di atas fathah. Kemudian tabba fi'il madhi mabni tetap di atas fathah, begitu. Nah, kesimpulannya adalah untuk fi'il itu kan terbagi tiga, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr, begitu. Nah, untuk yang isim nanti insya Allah akan dibahas di pertemuan berikutnya, pembagian isim. Jadi pembagian fi'il sudah selesai sebetulnya. Fi'il madhi, fi'il amr, fi'il mudhari, fi'il amr. Fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Kalau fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Contoh lam yalid kan, lam yalid. Nah, tadi lam yalid walam yulad. Nah, ini contoh fi'il mudhari. Maka lam ini kan harfun atau huruf tetap di atas sukun. Yalidnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mu'rab, bisa di-i'rab. Nah, untuk fi'il mudhari di-i'rabnya ketiga, ya, ketiga posisi. Misalnya dhammah, harokatnya itu ya sama dengan isim, fathah sama dengan isim, ya. Kemudian satu lagi sukun. Nah, sukun ya. Kalau isim dhammah, fathah, kasroh. Kalau fi'il mudhari dhammah, fathah, sukun. Adapun fi'il madhi dan fi'il amr tetap harokat akhirnya. Begitu. Baik. Kemudian yang harus dilatih adalah sekali lagi memecahkan ya. Memecahkan kalimat-kalimatnya harus benar-benar terampil. Seperti walam yakul lahu kufuwan ahad kan, walam yakun lahu, ya, lahu kufuwan ahad. Nah, gitu kan. Nah, ini kita bisa pecah, al wawu satu, lam, kemudian yakun, al lamu, kemudian al-ha'u kufuwan ahad, begitu. Berarti kalau dihitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat. Latih terus. Ini dipecah dulu, baru kita tentukan. Setelah kita tahu dipecah begini, wa al-wawu ini harfun, lam ini harfun, yakun ini fi'il mudhari, kemudian al-lamu ini adalah harfun, al-ha'u-nya adalah isim, ya, isimnya isim dhamir tadi sudah, kufuwan ini isim, ya, ya isimnya mu'rab, kemudian ahadun ini isimnya mu'rab. Wallahu a'lamu bis-shawab.